dari tahun 1948 sampai kemarin 2023 7 Oktober Israel tidak pernah kecolongan. Dan Alkitab berkata Tuhan akan datang seperti pencuri. Pencuri datang, setiap orang pasti tidak pernah menduga kalau pencuri itu masuk di dalam rumah. Orang tidak pernah prepare, tidak pernah siap saat pencuri masuk di dalam rumah. Tiba-tiba dia masuk, dia bobol semua, dia ambil semua barangnya. Dan Tuhan kita Yesus berkata, aku datang seperti pencuri. Artinya apa? Artinya kita tidak sangka, kita tidak duga, dan terus terang kadang-kadang kita tidak siap. Saudara adalah hamba Tuhan. Saya betul. Saya dipanggil Tuhan dari tahun 98. Tuhan panggil saya full time sampai hari ini. Dan kita punya tanggung jawab, kita punya beban, kita punya tugas untuk menyiapkan jemaat menghadap Tuhan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita hanya sampaikan kebenaran firman yang enak buat jemaat saudara, tanpa bicara pertobatan, tanpa bicara kekudusan, tanpa bicara mempersiapkan mereka sebagai mempelai yang menghadap Tuhan, memakai kaum yang Wahyu berkata itu perbuatan orang kudus untuk menghadap Tuhan. Kita tidak siapkan jemaat, saudara tahu tidak? Gereja hari ini kerennya enak. 2 Timotius 3 berkata apa? Orang mencari pengajaran-pengajaran yang enak buat telinga mereka tanpa pengobatan. Terus saya jadi Bapak Bini, saya bertobat. Pak Bini cerita tentang perceraian. Istri saya pernah ngomong, kita cerai. Ribut terus, waktu kita ribut terus juga sama. Jangan dipikir kalau sudah jadi pendeta, sudah menjadi riba, sudah dikurapi berkarunia, kita jadi orang yang paling aman. Siapa ngomong kita orang paling berbahaya? Ministry is war. Pelayanan peperangan. Saudara banyak kena. Saya dengar khotbah saya berkali-kali dengar khotbah saya. Saudara Tuhan, tetap jaga hidupmu. Saudara mau setinggi apapun, tetap kau bisa jatuh. Daud itu jatuh bukan di awal ministrinya, Daud jatuh di puncak ministrinya. Bukan orang anak kemarin sore dia jatuh. Ini sudah menikmati semua yang Tuhan berikan dalam hidup. Musa jatuh di saat apa? Hampir masuk tanah Kanan, dia melanggar kekudusan. Dengar baik-baik. Hidup dalam pertobatan. Tidak ada pendeta yang tidak hidup dalam pertobatan. Kita semua harus hidup dalam pertobatan. Saudara sudah merasa yang tidak perlu bertobat, saudara orang paling sombong di kamu. Mother Teresa, orang seluruh agama di dunia mengaku sebagai orang kudus, diucapkan satu kata, aku hidup dalam kerendahan hati. Salah satunya adalah aku hidup dalam pertobatan. Itu namanya kerendahan. Pada saat peristiwa terjadi, Tuhan hadir akan datang seperti pencuri dikatakan Alkitab. Yang paling ngeri adalah jemaat itu tidak siap. Jemaat tidak pernah dipersiapkan oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan hari ini cari konten, hamba-hamba Tuhan cari viewers, hamba-hamba Tuhan cari apa yang mereka suka. Dan yang bicara kebenaran seringkali tidak didengarkan lagi. Karena 2 Timotius 3 ayat 1 sampai seterusnya digenapi. Di masa terakhir, masa yang sulit dan sukar, orang mencari kebenaran dan ingin diajar, tapi sesuai dengan keinginan telinga. Dan kita sebagai hamba Tuhan, you have to speak the truth, harus bicara benar. Saudara, Alkitab berkata apa? Zaman Tuhan datang seperti zaman Tuhan. Saudara tahu berapa lama Tuhan berkhotbah? 120 tahun dia khotbah dan tidak ada. Dia bangun bahkan di atas gunung. Orang tertawa. Di awal mungkin mereka mendengarkan, oke, yuk kita bangun. Diperkirakan dia 5 tahun. Semua orang mendengarkan, tapi mereka bertanya mana air
kami membantu mungkin. Ikut membangun Batra bersama Nuh mungkin. Setelah ditunggu 1 tahun air bah tidak datang, 2 tahun air bah tidak datang, 3 tahun dan 4 tahun, 5 tahun Batra sudah siap dan air bah tidak datang. Mungkin mereka mencemooh seperti kita zaman kita hari ini. Tuhan mau katanya sudah mau datang seminar akhir zaman dari saya SMA kelas 1 90 tahun 1990 saya dengar namanya seminar akhir zaman. Mana? Gak datang. Sama. Sewaktu saudara dengan waktunya Tuhan, Nuh harus berubah. Dan semua orang tidak ada yang mau mendengarkan dia. 150 tahun. Jangan bilang Tuhan kejam. Jangan bilang Tuhan tidak berikan anugerah. Jangan bilang Tuhan tidak berikan kesempatan. Selalu kesempatan anugerah diberikan. Tapi ingat, pintu pasti ditutup. Dan yang tutup pintu Batra adalah Tuhan sendiri. 120 tahun khotbah pada zamannya, 120 tahun khotbah pada semua orang. Tidak ada yang mendengarkan. Yang mendengarkan siapa Pak? Hanya 7 orang. Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 anaknya. Dan apa? Dan semua binatang yang mendengarkan. 8. Tambah binatang, sepasang. Binatang lebih taat daripada manusia. Betul. Binatang disuruh masuk Batra, masuk semua. Manusia disuruh masuk Batra. Biar Tuhan mau Batra, kapan? Jangan dipikir Tuhan bicara kepada Nuh hanya 120 tahun. Nuh punya seorang kakek bernama Nuh punya seorang ayah bernama Lameh. Lameh punya ayah bernama Metusalah. Metusalah punya ayah bernama Henok. Di kitab Yudas pasal 1, Alkitab berkata, Henok bernubuat bahwa Tuhan Yesus akan datang beserta dengan orang-orang kudusnya untuk menghukum bumi, bukan untuk menyelamatkan. Dia datang sebagai hakim, dia bukan datang sebagai penyelamat. Penyelamat itu 2000 tahun yang lalu. Tapi dia datang kepada gerejanya sebagai apa? Engkau mempelai yang harus menyiapkan diri untuk menyambut mempelai Tuhan. Dan maaf, gereja tidak siap. Saudara, dengar ya, kalau Tuhan datang, kita tertinggal. Saya beritahu Bapak, tidak ada yang bisa bertahan di bumi yang akan dihancurkan. Tidak ada yang bisa. Kiamat selesai. Anugerah kata tutup. Kesempatan kapan Pak? Sekarang. Kalau kau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Dan Tuhan sudah bicara air bah sejak kapan? Sejak zaman Henok. Sudah melewati 4 generasi. Henok, Metusalah, Lameh, Nuh. Tuhan sudah ngomong tentang air bah, tentang namanya banjir besar yang akan menutupi semua muka bumi. Karena Alkitab berkata, dia melihat bumi sudah rusak. Dan rusaknya bumi seperti zaman kita sekarang. Dan itu memilukan hati Tuhan, kata firman. Dan Tuhan berkata, aku menyesal menciptakan manusia. Saudara, kita adalah orang yang akan bertanggung jawab depan Tuhan. Double, karena kau punya jemaat. Karena kau khotbah di mimbar. Dan Tuhan bertanya, sudah kau siapkan rumahku untuk menghadap? Ada sebuah tradisi pernikahan orang Yahudi. Saya tunjukkan saudara. Kita lihat satu ayat itu. Ini akan membuat kita buka Matius 26 ayat 29. Kalau momennya di negara. Saudara, lihat di Matius 26 ayat yang ke-29. Saudara, Matius 26 ayat 29. Lihat bagian kata-kata firman dikatakan di sini. Kalau pakai ayatnya saja, tidak ada di catatan. Matius 26 ayat 29. Kita berkata apa? Sudah lihat baik-baik. Lihat ayat itu. Akan tetapi aku berkata kepadamu, itu Yesus buat perjamuan.
pecah roti, minum anggur. Lihat baik-baik. Akan tetapi aku Tuhan Yesus berkata kepada mulai dari sekarang aku Tuhan Yesus tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kau dalam kerajaan Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu perjamuan terakhir sebelum dia naik di atas kayu salib. Dia berkata, aku gak akan minum lagi sampai nanti engkau bersama-sama dengan aku di kerajaan. Ternyata di adat orang Yahudi pernikahan, setiap kali para pelamar laki-laki ini dengan keluarganya dan orang tuanya mau melamar seorang wanita, bukan cuma melamar, tapi membeli. Bahasa kita terlalu lunak. Masa pelamar dibeli pakai mahal, dan biasanya 2 onta, 1 keledai. Kalau yang miskin ini dengan membeli dengan cara lain, mempelai laki datang dengan mempelai wanita, mempelai laki datang dengan keluarganya, datang ke rumah mempelai wanita dan membeli mempelai wanita. Dan kita ini dibeli dengan beras, dengan darahnya, harganya di atas kayu salib. Makanya Paulus berkata, kita sudah dipertunangkan dengan Yesus. Kurang keras, kita sudah dibeli dengan harga darah dan sesuatu. Setelah itu mempelai laki-laki akan berkata kepada mempelai wanita dan keluarganya berkata, ini dia akan bawa perjamuan kudus. Mereka makan perjamuan kudus dan kemudian dia minum, dan kemudian pada saat mempelai laki-laki minum perjamuan kudus, dia ucapkan kata-kata ini, aku tidak akan minumnya lagi hasil pokok anggur ini sampai aku minumnya, yaitu pada saat kamu bersama-sama dengan aku, pada saat aku menjemput kamu. Dan hari itu seorang mempelai laki-laki yang berkata, Mama, kita sudah beli dengan mahal. Dan mempelai wanita, engkau sudah dikuduskan. Kados, kata kudus itu bahasa asli dari kados, artinya aku sudah dipisahkan. Calon mempelai wanita ini menjadi milik suami. Walaupun kau belum tinggal satu rumah, kau sudah dikuduskan. Dan mereka akan berpisah dulu. Mempelai laki-laki akan menyiapkan rumah buat mempelai wanita, dan mereka tidak hidup bersama sebagai suami istri walaupun sudah dibeli. Mempelai wanita akan pulang ke rumahnya bersama dengan orang tuanya. Makanya Yusuf dan Maria itu sudah dibeli, dan itu milik calon suaminya. Saudara sudah dibeli, saudara milik calon, saudara miliknya Yesus. Kau sudah dikuduskan, milik istrinya Yesus. Kalau dikuduskan, kau tidak boleh melacur. Banyak yang Tuhan melacur ini. Oh enggak melacur. Dunia sedang melacur. Dan pada saat mempelai laki itu pulang ke rumah, dia siapkan rumahnya buat untuk menjemput mempelai wanita. Mempelai laki yang berkata begini, aku akan menyiapkan tempat bagimu. Nanti aku akan datang menjemputmu. Di Yohanes 14 ayat 3 berkata, nanti kalau sudah pulang ke rumah Bapak, aku akan menyiapkan tempat bagimu dan aku akan datang menjemput. Dan setelah itu, kemudian mempelai laki-laki akan berkata kepada mempelai, nanti setiap 1 tahun, nanti 1 tahun atau lebih aku akan datang di tengah malam, saat kau tidak duga, saat kau tidak sangka, dan aku akan datang seperti pencuri. Itu ada. Dan hari itu mempelai laki-laki berkata kepada sahabat-sahabatnya, ini gaul untuk calon istrimu, ini persiapan dia, dan mempelai wanita dikirimkan sahabat-sahabatnya untuk datang ke mempelai wanita. Ini gaul dari calon mempelai laki-laki. Dan ada satu kata diucapkan, kamu harus well prepared. Kamu harus menyiapkan diri. Saudara sudah menyiapkan diri untuk ketemu mempelai laki-laki. Ya, Tuhan segera. Dan hari itu mempelai laki-laki berkata kepada sahabat-sahabatnya, ngomong, siapa itu sahabatnya? Kami para sahabat.
Siapkan dirimu, siapkan dirimu. Dulu saya semua juga siapkan dirimu. Sampai sekarang juga ada datang. Maaf, Tuhan sudah ngomong ayat dari zaman Henok. Dan begitu Henok punya anak bernama Metusalah. Saya sekali dengan kata-kata nama Metusalah. Nama Metusalah. Begitu Henok melahirkan anak bernama Metusalah. Arti Metusalah adalah kematiannya adalah tanda penghubungan dunia. Dan berkasih waktu untuk manusia berlalu. Metusalah umurnya berapa? 969 tahun. Tuhan itu kurang punya anak berapa sih? 969 tahun Metusalah baru mati. Begitu Metusalah mati, hari ini saudara dengarkan. Dulu ada yang ngomong, nanti kalau ada Teresa meninggal, nanti kalau Queen Elizabeth meninggal, nanti kalau rasa Saiman bernama Robert meninggal, nanti kalau ada rasa Saiman bernama Bibli yang meninggal. Berkali sekali. Dan mereka sudah mati semua. Kalau rasa Saiman kurang 2 kali. Dan apabila laki-laki tidak mau tahu akan berkata kepada sahabatnya, kalau ngomong sama mempelai wanita, siapkan diri. Dan dia akan datang di waktu yang tidak diduga dan disangka. Saya tahu Tuhan waktu luar biasa. Jangan dikendul sekali kedatangan. Jadi akan datang. Dan siapa yang dijemput hanya mereka yang menyiapkan diri, yang akan siap. Mari buka bersama kitab Matius. Pasal yang ke-25 ayat 10 sampai 13. Dan mempelai lagi Tuhan berkata kepada mempelai wanita, aku tidak akan minum anggur ini sampai aku datang menjemputmu bersama-sama dengan aku. Nanti begitu mempelai pria akan datang, dia akan berjalan dengan mempelai wanita di tempat yang sudah disiapkan. Siapa Pak? Dan mempelai lagi berkata, ngomong kepada mempelai wanita, gereja adalah mempelai wanita. Yang kita mempelai cuma 2, Esther dan gereja. Esther bicara tentang namanya mempelai sedang menyiapkan diri untuk menghadap Raja Ahasiweros. Dan kitab Esther tidak ada kata Jehovah, tidak ada kata Elohim, tidak ada kata Tuhan di dalamnya, tapi menjadi kitab kita. Kenapa? Untuk peringatan buat gereja bahwa mempelai harus menyiapkan diri. Itu 1 tahun Esther menyiapkan diri untuk menghadap Raja dunia, Raja Media Persia nama Ahasiweros. Dia harus disempat, bulan disempat dengan kansai dan disempat dengan mur. Dan mur itu seringkali pahit dan sakit. Itu mengeluarkan sebuah racun dalam tubuh bau badannya Esther, supaya pada saat dia menghadap Raja, dia tidak bau dagingnya dan kenajisan. Karena kau yang tidak pernah menyiapkan diri untuk menghadap Tuhan, kau pasti tidak akan diterima. Saya bisa buktikan ayat. Hanya mereka yang menyiapkan diri menghadap Tuhan untuk dijumpai oleh mempelai tadi. Hanya orang yang menyiapkan diri, dia yang akan bisa menghadap Tuhan. Dengan kita Matius 25 ayat 10 sampai 12. Alkitab berkata, akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, maka disebut. Saudara bayar harga itu sekarang, belinya itu sekarang, gak ada perkara gratis. Keselamatan dibayar, harganya pakai darah anak domba Yesus. Kekristenan harus bayar. Maaf Bapak Ibu, saya mohon maaf, selesai kata. Pengajaran Hyper Grace tidak pernah mempersiapkan jemaat menghadap Tuhan. Khotbah tentang Hyper Grace, pokoknya orang semua juga berdosa. Kita kan tidak sempurna. Jadi kalau saya bilang dosa itu biasa.
Tuhan tetap mengasihi. Ingat baik-baik, pintu akan ditutup. Ajarkan pertobatan supaya jemaat menyiapkan diri menghadap Tuhan. Memang tidak ada manusia sempurna, tapi hiduplah dalam pertobatan. Dan Alkitab berkata waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Tiba-tiba datang, tiba-tiba Paulus muncul di awal-awal. Ya, datanglah mempelai itu mempelai lagi dan mereka yang kata-kata jelas sekali siap sedia. Jadi orang kalau ketemu Tuhan tidak menyiapkan diri saya. Tidak harus siapkan diri. Esther itu Hadasa Esther itu dia hanya mendengarkan perkataan Hegai. Hegai itu siapa? Dia sudah raja. Dia yang ngerti selera raja. Saudara mau menyiapkan diri mendengarkan kata Kudus. Kalau dia mau bertobat, belum bertobatlah. Dengarkan kata Kudus. Dia yang menyiapkan kita untuk menghadap Tuhan Yesus. Hegai yang ngerti selera Roh Kudus yang ngerti selera Bapa, selera mempelai lagi Tuhan Yesus. Dan kita berkata dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Perjamuan kawin sudah siap. Yang perlu mempersiapkan dia mempelainya. Di sana ada yang dapat kelihatan. Itu perjamuan sudah siap. Pengantinnya sudah siap. Mempelainya sudah siap. Hidangan sudah siap. Semua siap. Dan dia berkata, bagaimana dengan gereja? Jangan-jangan sudah datang ketemu Tuhan pakai piala. Bahkan ada yang telanjang karena kita wahyu. Bukan telanjang dan miskin. Kita mati kau. Tuhan pernah ngomong kita begitu. Mereka yang masuk di dalam dan tidak memakai pakaian pesta. Benar. Yang ngomong baru. Gereja, ayo kembali. Akibat apa? Lalu pintu ditutup. Dan dia ke ruang persoalan lalu pintu ditutup. Sebentar lagi pintu ditutup. Sebentar lagi tidak ada lagi orang satrianya. Bukakan lagi pintu, bukakan saya pintu. Tidak bisa. Dan kita berkata lalu pintu ditutup, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukakan kami pintu, tetapi yang jawab aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kata saya tidak mendengar dari mulut Tuhan dalam hidup saya. Kau nggak bisa kenal saya, Bapak sangat pendeta, saya berbuat demi namamu, selesaikan demi namamu, lakukan mujizat demi namamu. Bahkan aku berterus terang kepadamu, hei hambaku, aku tidak kenal kamu. Matius 7:21, hei pembuat kejahatan. Enggak mau dengar kata-kata itu keluar dari mulut Tuhan dalam hidup saya. Tuhan bisa nggak kenal kita, padahal kita melayani pakai namanya musik setan, dua mujizat. Bisa aku nggak kenal. Saudara ingin tahu rasanya tidak ditolak Tuhan? Saudara tahu rasanya pintu ditutup seperti apa? Saya pernah cerita di gereja. Belum ambil cerita. Saya kapan hari ini pernah terbang dari Surabaya ke Semarang. Zamannya sebelum COVID. Jadi penerbangan dari Surabaya ke Semarang masih ada sekarang. Hari itu saya dari luar kota di Jawa Timur. Perjalanan cukup jauh 2 jam. Tapi tiba-tiba saya sampai ke bandara itu lebih awal 2 jam. Saya sudah check-in, saya sudah web check-in. Kemudian saya masuk bandara bersama teman-teman yang undang saya. Wah, mau pagi masih ada waktu belajar. Pagi sudah check-in, sudah. Duduk dulu di kafe bandara, kita ngobrol-ngobrol. Sharing, kita haus dan lapar. Saya share, oke.
Saya share sama saya masih ingat penerbangan jam 5 kurang 10. Saya loh, sudah jam 5 kurang 10. Gate close nih. Karena saya itu ada di kafe bandara yang luar, tapi di sekitar bandara, tidak ada di dalam ruang setelah X-ray. Saya nggak dengar suara announce. Atau mungkin ada yang mendengar, saya dengar hari Tuhan sedang announcement, I'm coming. Aku datang. Dan nobody listen. Tidak ada yang mendengar. Saya duduk ngobrol 5 kurang 10. Kamu nggak ada di rumah, aku jenis tadi dipanggil penerbang Garuda nomor sekian. Itu kan penerbanganmu, ini masuk 10 menit, ayo! Lari secepat masa lari, sampai dia sudah datang, tolong saya buka pintu. Kemudian dia bilang, Pak, maaf, saya itu bergerak dulu ke atas. Dia telepon lalu mungkin, tolong ya, ada satu penumpang yang tas itu, kita ambil berkali-kali dari jantung, ini baru kurang 10 menit. Apakah kapten pilot berkata bisa dibukakan gate-nya? Dan pilot berkata gate close. Berkata gate close. Gerbang ditutup. Saya bilang, Pak, cuma saya. Pilot berkata close. Saya mau nangis, mau jengking, Pak, close. Saya bisa masuk dan saya nangis. Tuh, ini penerbangan dunia. Saya di next flight. Nah, saya bayar lagi. Tidak lagi. Nah, kalau penerbangan saudara, gate close. Bahkan ditutup, yang tutup itu bukan saya. Tuhan itu yang tutup. Setelah semua manusia akhirnya, binatang sudah dimasukkan semua. Itu Tuhan menutup itu. Tuhan menutup itu Metusalah mati. Nama Metusalahnya kematian adalah membawa penghukuman bagi dunia. Membawa Tuhan, siapkan umat menghadap Tuhan. Setiap kali saya berbicara Tuhan, saya gentar. Karena begitu pintu itu tertutup. Dan salah kita gadis ini berteriak dan berkata, Tuhan, bukan anak kami. Saya ngerti rasanya. Tolong Pak, cuma 5 menit. Masalahnya masih di situ. Cuma itu yang sudah. Saya sudah telepon ke pilot Pak. Pilot berkata, gate terus. Kalau sudah gate terus, itu terserah pilot Pak. Terserah pilot. Dan pilot tidak mau buka ini. Dan saya tetap tidak bisa masuk. Dan kita sekarang dilibat karena anugerah. Yes, anugerah diberi memampukan. Kita sudah tahu satu empat anugerah untuk orang biasa manusia. Saya nangis mau jengking di paparan kehidupan. Yes, biar kita. Hari itu 5 gadis bodoh bukakan sapi dan dari luar pengantin laki-laki berkata, aku tidak berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya saat dia datang. Setiap kali saya baca sama Tuhan, aku ingin bersama dengan Allah. Kuasa masuk dalam bersama Tuhan ini. Saya pernah Pak Beli istri saya pernah dengan Beninya. Saya kan sendiri pernah dengan nama Beni. Nama Beni, Bapak Urban Spencer. Ini kelasnya sudah dunia. Bantuan kelas dunia. Yang ambil itu presiden Ghana, Liberia, Spain, ini yang ambil presiden.
kalau buat KKR besar. Di Papua itu cuma belum sampai 1 juta ya. Saya semakin tambah yakin ternyata kalau itu bukan jaminan perkenalan Tuhan. Di masa puncak pelayanan sampai siang, kamu tuh menikah sama pelayan, kamu tidak pernah punya waktu untuk keluarga. Kok Bapak itu dia sampai tidak pernah punya waktu buat keluarga istri dan istrinya sampai minum obat penenang, saking stres. Hari itu cuma 365 hari. Beliau bisa pelayan di negara itu ini kakak sebagai itu 5 dan mujizat begitu mujizat bilang ada tanda dan hasil. Sampai tiba waktunya Tuhan mengingatkan hambanya ini yang masalah di ruang ICU dibawa oleh putri. Lalu akibat dia tidak mengurus rumah tangganya, anak pertamanya selamat karena dia menikah dengan orang lain. Anak yang kedua bercerai. Anak yang ketiga lari di rumah. Anak yang keempat kena drugs. Istrinya minum obat penenang, stres kawin sama dia. Ini saya ceritakan beliau tadi. Istri itu stres kawin dengan saya. Tiap hari media masa menghujat pendeta Hidon yang semua pelindung. Kalau terbang macet pribadi. Hari itu waktu tiba dan Nasrani santur. Dia berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa itu masaku terakhir. Jujur saja, nafas sudah putus. Bahkan dia cerita, aku terbaring di rumah sakit selama 3 hari, tidak ada. Begitu hari ketiga setelah aku dioperasi jantung, aku di ring jantungku. Setelah 3 hari aku tidak pernah berjalan dan hanya diam, seperti orang kena koma. 3 hari aku koma dan begitu buka mata. Jadi karena 3 hari badanku tidak pernah bergerak, aku tidak bisa berjalan. Semua muscle, semua tubuhku, semua tulang seperti lumpuh semua. Tapi dalam lama-lama 3 hari itu, di tengah puncak pelayananku, jadi aku dibawa ke alam surga, alam penghakiman. Dan di situ kau pendeta siapapun, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kau hanya stop dengan Tuhan. Suamimu tidak sebelahmu, istrimu tidak sebelahmu, anakmu tidak sebelahmu. Kau hanya tunggu antrian menghadap Tuhan di ruang penghakiman. Dan hari itu dia berkata, aku hanya lihat pemandangan di depanku. Dan seorang wanita dia berdiri di depan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tersenyum dan musik alunan sorga wah, sambut mata dan dibawa masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Tapi orang yang kedua saya lihat sambil antrian terus berjalan ke depan. Orang kedua saya melihat tiba-tiba Tuhan Yesus melihat dia dan dia menggelekan kepala dan alunan musik neraka mengiringi dia dan setan-setan mengambil dia dan dibawa masuk ke neraka. Dan antrian terus tiba sampai gila di depanku dan dia cerita, I am scared. Aku seperti orang mati. Hari ini aku tidak mau dengan keberanian menghadap Tuhan. Saudara apa? Ini di puncak pelayanan. Ini orang lagi sedih-sedihnya banget. Saat menghadap Tuhan, tiba-tiba tatapan wajah dan sinar matanya membuat aku berkata, Tuhan, apa ya? Dan mata itu mengatakan dan mengucapkan satu kata, don't loyal, jangan kau bersabar. Hari itu kalau aku mati, kamu mau di mana? Dia nggak seribu seperti dikabarkan di media sosial itu cerita semua.
Dia mungkin salah menggunakan karunia untuk mencari keuntungan. Itu mungkin. Karena berapa kali kita mengucapkan di ibadah, I will do offense. Holy Spirit, aku tidak mau menyakiti Yesus dengan cara ada berkat 7 kali lipat. Kalau kau masih berkata masuk rekening hari ini Tuhan mendapatkan terima 7 kali lipat. Bukan. Aku tidak mau lagi mengucapkan kata ini. Dan begitu Tuhan menatap wajahku dan berkata, you don't blow it up. Jangan kau rusak. Keuntungnya aku terbangun dari koma dan terbangun. Dan dia cerita, dan aku dengar suara audible, telinga sebelah bicara padaku, bertobat kembali ke cintamu yang lama. Sudah ngomong, apakah title pendeta bisa membuat kamu menghadap Tuhan? SPH, MPH, dokter, Tuhan dokter menghadap Tuhan. Tidak pernah. Kau dokternya apakah Tuhan jika di dalam musisi di dalam kesulitan gimana? Saya pernah ketemu Tuhan daripada saya sedang ada tanda wujud yang luar biasa. Saya tolak kok saya bisa ngomongkan saya mati itu. Baru tidak ada yang aman dari hidup. Tapi tidak ada nobody in you, tidak ada yang kebal. Semakin kau dekat dengan Tuhan terhadap yang kami, maka kau nyatakan ketulusan. Bahasa Jawanya lebih enak, lebih meritik. Bahasa Indonesia apa? Meritik orang. Pak itu bahasa apa? Itu bahasa Jerman campur Jawa. Soalnya Tuhan kalau semakin kari dengan orang, Tuhan semakin apa ya saya. Ada yang saya kan, bahasa Indonesia meritik itu apa sebenarnya? Saya kamu Indonesia nanti meritik bahasa Jawa. Jelimet. Apa? Jelimet. Semakin Jelimet. ini salah. Disuruh mengucapkan kepada bulu batu supaya rakyat dipukul salah. Ya, semakin menjadi usaha salahnya, cuma begitu. Mungkin kita akan usaha semua. Tetapi kalau kita nggak masuk ke tanah, kita tidak melanggar keputusan, karena kok tidak koreksi. Semakin kau karir, kita nyatakan keputusan. Di Allah yang kudus, hari Tuhan berkata, itu Tuhan perjanjian lama. Dengarkan Ibrani, dulu, sekarang, dan selamanya dia tidak berubah. Jangan cuma kuasanya, kekudusannya tidak berubah, keadilannya tidak berubah, dulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Tuhan tidak berubah. Itu Tuhan perjanjian lama. Kemudian itu kan pendeta perjanjian lama ya kemudian bagus, baca terus yang begini. Tidak ada Tuhan perjanjian lama. Tuhan yang sama dulu sekarang dan selamanya tidak berubah. Kalau misalnya pakai enak-enak sih, kalau itu keputusannya kan cuma perjanjian lama. Anaknya Safira perjanjian baru. Siapa di sini Pak bohong di gereja? Tapi kok nggak pakai Pak? Oh, tidak. Karena kemudian tidak ada di gereja. Coba ada kemudian di gereja. Bohong masjid. Mati. Saya juga. Ada seorang yang bapak bernama Opang tua. Wah ini antik, sukanya bawa mobil tahun 1970. Bawa mobil keliling penginjilan. Tapi ini Opang Nabi sudah mengucap berbahaya. Apa lagi Opang ini? Maka Opang ramai semua. Opang. Tengah ini. Zaman itu belum ada mobil. Itu segel udah kita dicuri sama para mafia. Zaman dulu belum ada mobil. Harga segel katanya zaman itu harga Innova. Mungkin bukan Zenith Pak, Zenith itu kan 700 juta ya. Berapa juta? Innova zamannya dulu dia harga 300 juta. 700 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 juta. 700
Dicuri apa? Opanya keluar, turun. Saya kepingin banyak begini. Dia turun, dia keluar. Dia keluar, itu ada 10 mafia. Pilih opanya, cuma yang lari semua belakang dia. Semua kan? Pendeta apa? Si yang kedua. Kenapa? Memangnya lu opa pendeta akan kita 10 mafia? Ini juga. Aku kasih waktu 1 kali 24 jam. Saya nyanyi satu lagi. Glory, kemuliaan. Aku tunggu 1 kali 24 jam. Kalau kau tidak kembalikan saya dulu, ini tahun 1972. Kau tidak kembalikan saya dulu, 1 kali 24 jam. 3 dan terlalu makan lagi. Itu Tuhan yang baik. Dia kata, lu mau dengar roh Tuhan ngomong 1 kali 24 jam, kembalikan saya dulu dan kita semua. 1 kali 24 jam, tidak kembalikan mati. 3. Kata Allah, besok siangnya para mafia pergi masuk apinya meledak. 3 kali. Jangan tegar, amin. Kalau saya kelas solusi satu enam. Dalam 7 mafia langsung hari pagi pada sore kan belum 1 jam. Lari ke gereja. Bawa satu berdoa, ditaruh di mimbar. Bawa, jangan lupa bawa. Hitung. Apa itu? Tuhan orang masih sama. Masih ada 1 yang belum. Satu yang gereja karena ditakuti. Tidak bisa main dengan dosa lagi, sembarangan ucap. 1 belum membaca. Langsung itu mafia 1 lari. Pak, tunggu kawan ke rumah. Maksudnya berhenti, mama kita mati. Tunggu. Dia lari, ambil saya dengan penduduk dan 7-nya terbuka. Gereja kehilangan glory, kemuliaan. Kemuliaan yang sama membunuh anaknya Safira. Loh, salahnya anaknya Safira itu apa sih, Pak? Loh, cuma ngasih persembahan. Di rumah cuma ngomong, Mama Safira itu kemarin kan kita lihat kenal terus masih persembahan kaki rasul. Masih anak, so cuma tepuk tangan, Mah. Aku juga ingin, Mah. Jemaat itu kita jual tanah kita. Lakunya itu 1 miliar, tapi nanti ngaku kalau ditanya sama Petrus, ngaku-ngakunya cuma 500 juta. Apa? Yang penting kita dihormati dan anak-anak jemaat. Sama kan Sabda, kok gak ada yang mati, Pak? Kemudian itu tunggu aja. Perjanjian baru, betul? Dan apa itu gereja? Jadi bagaimana dia sedang membawa korban itu di kaki rasul Petrus. Dan Petrus tiba-tiba dikuasai oleh dia tidak dikuasai. Aku tidak dikuasai raja itu. Jangan saja dikuasai roh. Anis. Betul, kamu menjual saya. Betul rasul, aku tak bohong. Kamu mendusta itu dan macam-macam. Kamu mati. Pengen yang begini. Katanya anugerah. Kamu mati. Dan dosa. Sekali-sekali ibadah yang mati karena ibadah. Karena kemuliaan dan tidak bisa bercampur dengan dosa. Mati. Dosa. Ini gereja Petrus mungkin jemaatnya kan mencapai 5.000 saat. Dia sekali tobat 3.000 bertobat, setelah itu jadi 5.000. Lagi dosa. Safira istrinya datang masuk dalam ruang ibadah. Semua coba lihat.
Bisnya juga nggak dia? Ketemu sama Safira kan senang tau, habis kasih persembahan kan? Terus saya baik, shalom, shalom Bapak Ibu, shalom, shalom Pak Petrus. Safira, benar kamu jual sekian? Iya, 500 juta Pak Petrus. Barusan mereka mengusung suami Safira. Nggak tunggu ampun Tuhan, ya langsung dead. Dan yang ini, itu buatan BKI 2:9. Kemuliaan rumah Tuhan zaman kita ini, bahasa Inggrisnya adalah is greater, lebih besar di zaman kemuliaan Tuhan di zamannya Musa. Bayangkan kita akan mengalami kemuliaan lebih besar daripada zamannya Musa. Berarti kalau kemuliaannya lebih besar, ya tuntutannya lebih tinggi. Dengan gampang, tadi tanya, gak apa-apa, selingkuh gak apa-apa. Jangan. Apakah kamu siap menghadapi? Saya gentar. Dan Billy Graham, 99 tahun, bebas skandal wanita, bebas skandal duit, bebas skandal jabatan, power, kuasa. Meninggal Billy Graham bulan Februari tanggal 21 tahun 2000 sekian. Generasi kita meninggal, beliau meninggal umur 89. Dulu berkata Billy Graham itu tanda terakhirnya itu salah. Kematiannya akan membawa sebuah kehancuran buat kamu ini. Billy Graham meninggal, ditaruh jasadnya di White House, di rumah presiden di Amerika. Presiden Rusia bernama Vladimir Putin. Telepon, angkat, hormat, salam Billy Graham. Iya, Putin sama hormat kan hebat. Putin hormat sama Billy Graham, seorang pendeta. Ditaruh di White House. Satu-satunya pendeta Amerika yang disemayamkan di istana presiden. Billy Graham. Dunia ngaku. Hari itu Billy Graham, dan Billy Graham itu bukan orang karismatik ibu. Billy Graham itu orang Injili. Tahu? Apa itu tahu kan? Mungkin menurut saya nggak tahu dia bahasa apa nggak, saya nggak tahu. Mungkin enggak. Tapi tidak usah. Hari ini Roh Kudus diangkat di muka bumi. Jadi adalah 99% gereja tetap beribadah tanpa Roh Kudus. Berarti gereja kehilangan Allah. Cuma 1% gereja yang masih bergantung Kudus nanti. Nanti Tuhan. Yang 99% EGP. Mau Tuhan hadir, mau nggak hadir terserah. Yang penting yang lainnya bagus, soundnya bagus. Semua yang lain bagus, timbang badan. Event organizer, ada IOE di belakang ini. Saya pergi ke Melbourne. Waktu pendeta cuma khotbah 15 menit, lo baru 15 menit sudah gini. Orang boleh dihitung mundur lagi. 30, terus 9. Ini kok gampang 15 menit? Ada profesional. Kebaknya nggak selesai. Gereja diganti dengan semua unsur dunia masuk di dalam rumah. Lightingnya lah, smoke-nya lah, seksi-seksi lah. Saya kalau disuruh saya juga nggak mau tinggal di Bali kok. Sama. Jujur teman. Banyak pencobaan. Dalam ini kita lebih baik justru ya kita maju. Saudara tidak dibayar oleh orang-orang kuat. Kita tidak kuat. Sudah orang perkasa. Kita hanya bergantung pada Tuhan. Kalau bukan Tuhan kita nggak sanggup. Baca peristiwa Lot. Satu kali saudara, dia tersisa jiwanya karena perbuatan sombong. Saudara sudah tersiksa atau enggak? Biasa orang. Kita nggak pakai baju itu lama-lama biasa.
Apalagi kalau saya pergi dari malam-malam, Pak, kita nggak pakai baju sendiri, Pak. Jiwa lo tersisa jiwanya. Orang benar itu melihat Sodom. Karena kita berkata, ya di Sodom itu tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Maka sudah, ini kan kanan, ini kiri. Dia sudah tidak lagi bisa membedakan antara benar dan salah. Jangan-jangan kita sama. Itu nggak apa-apa. Budaya, budaya kita belajar juga. Saya nunggu kok begini, saya tunggu kata padahal udah begini. Saudara, kita hidup di bumi ini hanya untuk kuatkan garam surga. Saudara tidak bumi siapa? Nanti tak kasih rumah saya, tak kasih mobil saya, deposit saya, tapi ya kita pulang dievakuasi surga. Nanti rumahnya Pak B semua udah bertahan nanti saya. Silahkan nikmati dengan dunia yang tambah hancur dengan api dan terang. Nah, kalau yang terjadi di dalam rumah Eva, tandanya pelangi ada yes. Dia tidak akan menghadirkan Eva di muka bumi. Baca 1 Petrus, tapi dia datang dengan api dan terang dan surga. Semua akan hancur. Semua hancur. Tidak boleh yang dari dunia ini nempel ke hidup kita. Kau akan tinggalkan semua. Layan saya, saudara prepare. Sudah siapkan jemaatmu. Jangan-jangan dunia benar 99%. Roh Kudus siapkan dari muka bumi 99% gereja tetap ibadah. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Mari dari awal Kingkong besar. Tetap ibadah. Bersihnya jalan terus. Selimut jalan terus. Semangat jalan terus. Ya, peristiwa Lot bukan yang menyelamatkan keluarga Lot. Dalam keluarga Lot itu pun masih tertinggal 3 orang. Baca kita, kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh, kedatangan anak manusia seperti zaman Lot. Dan zaman Nuh akan terulang. Yang percaya cuma 8. 3 anak, 3 menantu, istri dan suami. Nuh, Pak Nuh dan Bu Nuh. Zaman Lot yang selamat berapa? 3. Lot dan apa? 23. Mantunya mana? Tinggal nggak mau dia. Istrinya mana? Mati di jalan. Kenapa istrinya sampai jadi tiang padahal sudah ikut mau keluar, dia sudah meninggalkan Sodom, tiba-tiba dia menoleh ke belakang. Dunia menarik buat dia. Saya pergi ke tempat di mana tiang garam itu ada, dan betul-betul itu ada. Saya pergi ke kota itu, saya lihat istri orang yang jadi tiang garam. Saya pergi ke sana. Dan kita perjanjian baru berkata, remember the Lord's wife. Ingat istrinya Lot. Ngapain Tuhan kasih peringatan besar? Ingat istrinya Lot. Hidupmu jangan menoleh ke belakang. Israel selama dia menoleh ke belakang, 3 juta orang sekarang tidak dimasukkan. Hanya 2 kali ke Yesus. Ingat Mesir. Istilah ingat dunia yang begitu luar biasa. Ingat istilah dia tidak selamat. Dan maaf, dia kehilangan keselamatan. Maaf, Tuhan tidak kurang anugerah bagi kita. Yaitu salah 969 tahun. Sampai mungkin itu salah Tuhan, aku capek di bumi Tuhan. Kapan air banyak? Bentar. Tuhan aku dari 500, bentar. Tuhan dari 500, bentar. Lu manusia itu 2 menit gak percaya kita. Lu udah kobat 120 tahun gak ada yang percaya. Nah ini orang sih berbeda dengan yang percaya. Kenapa gimana? Oh, PGP. Yang penting saya sampaikan kebenaran, sudah tercatat urusanku.
Zamanmu terjadi, zaman kita, ya bisa terjadi. Kok nggak bisa terserah? Yang penting saya speak the truth. Saya ngomong. Itu salah, dipanggil. Itu salah. Tak ada saat kau mati, banjir besar datang. Nama itu salah. Pada saat kau mati, banjir besar. Kamu udah mati. Kok banjirnya nggak datang? Si itu salah jawab, aku belum mati. Nanti kalau aku mati, banjir besar datang. Dia terlalu banyak bicara. Saudara dengerin peristiwa Israel. Selalu dia jangan, mau dia jangan gampang. Dia Israel. Itu jam kiamat. Jam kiamat itu. Nanti kalau lihat di Yerusalem ditentukan. Terbelah jujur. Nah, saudara dengarkan jangan ada di situ. Saya nggak mau situ. Kok hukum? Ini kan lagi mau orang kan lagi ikut kan. Ini bisa-bisa perang dunia ketiga. Ini jadi perang dunia ketiga. Tunggu bait Allah. Itu bait Allah tinggal ngomong. Jadi itu sudah prototip, semua persiapan sudah siap. Red Haven, lembu merah untuk membersihkan bait Allah dari kenajisan sudah ada. Sudah tidak ada spot, sudah disiapkan. Imam-imam lehernya sudah siap. Perkakas darah sudah siap. Tinggal satu perintah berapa? Bangun. Tinggal saja. Gereja hari ini maaf kalau aku pasti ditolak. Gereja tidak ditolak. Manusia ditolak, ya bisa ditolak. Gereja juga ditolak karena ada masanya. Masa gereja itu punya masa dan pintu apa itu? Dan sudah kedua itu benar anugerah cukup besar untuk mengerti. Tapi kalau tidak pernah berbalik dan bertobat. Nambah, saya tutup dengan cerita ini. Itu kan saya pernah pakai. Dan pakai itu, saya Tuhan bisa kasih karunia. Doakan orang sakit kanker otak, kanker rahim. Karena kemarin saya ketemu orang yang waktu saya berkelas sekitar 30 orang. Ibu itu sakit kanker rahim. Bapak ingat gak? Peristiwa itu berapa ya? Saya tanya sama ibu. Lalu kan seminggu yang lalu saya bilang, kamu tahu berapa ya? Waktu saya itu tahun 2016 Pak. Itu tinggal 2015, 2014 atau 2013. Bahkan saya nggak perlu ibarat tangan itu, cuma Tuhan mau ada yang sakit kanker Tuhan sembuhkan. Ibu itu sakit kanker. Di tengah dia maju ke depan kayak gimana? Sudah maju dulu. Maka kalau saya tanya ibu, rasanya gimana sih? Saya lihat balik dari video kemudian setelah berapa puluh tahun kankernya hilang, saya tanya ibu tuh rasa apa sih waktu itu? Bahwa enggak, aku kan sudah lagi. Tiba-tiba itu ada yang mau keluar. Karena mau ada yang keluar dari bawah, saya lari ke kamar mandi. Dan kebetulan kamar mandi kami itu dulu sampai segini bisa lihat di bawah. Saya lari keluar, Pak. Pada saat saya lari keluar, tiba-tiba langsung saya buka sana. Sudah tidak percaya kuasa Tuhan. Buat saya kalau cetok, maksudnya jiwanya itu cetok. Apa kalau bahasa Jawa sudah belajar bahasa Jawa saya pusing. Bahasa Jawa itu paling gampang. Cetak, bahasa Indonesia cetak. Nyata. Accurate. Fakta dan nyata. Keluar. Di foto saya kasih punya fotonya. Di tempat yang sama ada seorang gadis umur 20 something. Bahkan namanya sama namanya ada salah satu nama bulan. Kalau Januari sampai Desember itu ada satu nama itu. Siapa Pak Rasio? Oh, Kepo ya. Dia datang ke depan di sini maju ke mimbar gini. Saudara dipanggil siapa yang sakit? Gak dia maju. Ayo cepat Tuhan ngomong nih sakit. Kenapa gak maju? Ini orang gak Kristen. Tahu? Bukan Kristen tapi Kristen. Dia tidak Kristen.
Saya menjelaskan orang orang Kristen. Dia maju ke depan. Terima jamahan Tuhan. Yang Kristen disuruh ke depan. Tuhan setan. Mana yang lebih rohani? Maju ke depan, cuma angkat tangan. Begitu angkat tangan, nggak ada yang tumpang tangan. Tiba-tiba dia rasakan tangan lempar di kepalanya dia. Dia buka mata. Oh, ada tangan di atas. Dia lihat kemana? Dia buka. Pendeta kemana? Oh, ini pasti Tuhannya yang omnya itu menunggu di depan Tuhannya ngomong ada Yesus. Yesus aku gak kenal, Yesus aku gak kenal. Tapi aku percaya orang pendeta itu. Sakit kanker otak stadium itu. Dokter bilang kamu bisa sembuh. Dioperasi pun kamu akan lumpuh. Dioperasi pun kalau salahnya kamu lumpuh, kamu bisa gila. So, begitu dia untuk mana? Dia bersaksi. Ada tangan cabut akar dari kepala. Dia sampai punya telinga. Kerak. Wah, sembuh. Omnya itu benar ya, lihat Yesus itu nyata ya. Yang Kristen tidak percaya masuk Tuhan. Yang tidak Kristen masuk Tuhan. Langsung buka mata. Wah, sembuh nih ya. Ketemu sama saya. Oh, sembuh. Tahu ya gimana? Besok tak saya. Oh, saya habis scan kemarin ada benjolan sebesar bola pingpong di otak saya. Tak saya ya om. Dia pulang ke rumah. Kamu sama bapaknya. Dia bukan orang Kristen. Aku sembuh. Ya yang buat kamu. Jangan tidur. Jangan mengigau. Katanya Pak Pendeta, kamu kemana? Gereja. Ngapain kamu ke gereja? Cari kesembuhan, bahkan bebas tentang kesembuhan alternatif. Itu buat dia alternatif kan? Gak ada pilihan. Tuhan itu sukanya mencari bejana yang kosong. Kalau saudara terlalu banyak tahu dan pakai otak, gue gak ada kerja. Kakek mikir, orang Jawanya dan kakek mikir. Pokoknya yang Tuhan, pasrah, surrender, yielding. Langsung dia, Pak besok tak jenuh jam 2 siang, dia jenuh. Gak bisa, habis itu disiram air sama pemain, kamu gak sama. Biasanya dia pingsan, biasanya naik motor, pernah jatuh. Karena ada kanker, dia tanya. Besok kita ke dokter, ayo Pak, yuk kita buktikan secara medis. Pergi ke dokter, di CT scan. Kayak enggak, kangelan 2 minggu habis dari sini enggak. Apa ya? Buang duit. Saya enggak pernah salah dengan akurat sasaran satu detil bola pingpong di kotak. Stadium 3 sudah siapkan dirimu, hari mati sudah siap. Bahagiakan dirimu, enggak. Saya minta tolong di CT scan. Mahal, ulangi dong. Oke, masuk CT scan. Kita cari di komputer. Ada. Kalau nggak ada jangan cari dong. Kalau mau ada enggak? Ya sudah. Dicari nggak ada malah bahagia loh. Nggak ada. Terus bilang, yang bukan siapa? Tuhan Yesus. Yang Kristen mana? Benar enggak? Saya ketemu dengan yang satu tadi, yang keluar dari yang sama, satunya keluar di bawah, satunya keluar di atas. Satunya cabut dari atas, satunya cabut dari bawah. Saya ketemu yang cabut di bawah. Sudah berarti berapa tahun? Sudah hampir 20 tahun. Saya tanya, kenanya, sejak itu Pak, saya bisa rasakan beda. Saya sudah setiap saya mundur tinggalkan Tuhan, saya ingat bagaimana Tuhan mau operasi kanker uterus rahim saya ingat Tuhan kok terlalu ajaib, tidak ada pisau bedah yang menyobek itu. Tapi saya mau aku jembatan saya, Pak, kamu perlu apa seperti dia? Kamu mau enak? Saya nggak mau Pak ada biung ini, saya biar keluar tanpa operasi seperti bakar orang. Bukan saya, Yesus. Terus saya cerita begini, saya habis KKN gitu. Terus saya pergi ke Gunung Singo. Saya KKN bisa 4.000 yang hadir. Orang suku Dayak turun dari gunung. Ada yang jalan nggak? Saya
pakai gaun. Soalnya jalan di atas saya pakai gaun sih. Datang sini tadi, ada orang sakti soalnya. Ini sakti, udah ya. Kalau pasang sama saya, semua jimat keluar dibakar sama saya. Terus saya lagi gimana? Naik kapal. Gak bisa pakai gaun lagi. Kamu gak bisa tetap. Hari itu di tengah kota ini, puluhan wanita kanker otak. Beliau ini, kami yakin, Pak, saya ketua panitia KKR. Sisa hidup saya mau persembahkan ke Tuhan. Dokter kasih umur saya 6 bulan. Saya membatalkan pernikahan karena umur saya tinggal 6 bulan. Di sini sekarang ada tumor di otak saya. Terus kamu tahunya saya dari mana saja? Seperti Bapak cerita tadi, ada seperti yang campur di kepala. Pasien sembuh ya, Pak. Kalau ada yang nyambut, dia sembuh. Besoknya kakak itu ujian keras. Dia orang kebebasan bercucuran air mata. Aku sembuh, Pak. Aku biasanya pingsan, biasanya jatuh seperti Bapak. Aku sudah tidak lagi. Bahkan aku bawa satu teman di Polwan juga. Dia sakit kanker payudara dan dia rasa kayak sawah. Dia sudah operasi ke otak kucing berkali-kali jualan dan dia jual sawahnya dan selalu muncul dari dia cuma pasang semuanya. Lalu 2 tahun kemudian saya temui Polwan sudah menikah ibunya. Dokter ngomong 6 bulan dulu, kanker saya sembuh. Saya di tengah kayu. Sakit nosofaring, kanker nosofaring di Darmanis 2 tahun nggak sembuh. Pulang dari situ sampai ke gereja, ketemu sama teman saya. Pak, saya mimpi Bapak, dalam mimpi dalam kelas ada Tuhan Yesus. Bapak tidak ada di kelas. Yang mimpi kelas adalah Tuhan Yesus. Hati saya, aku ini harus ngapain? Saya langsung bagus juga satu. Kamu mesti dapat diri kamu. Ada yang bisa diri kamu. Baik diri kamu. Aku berterus sama. Aku tidak mau kata-kata. Aku tidak mau kata-kata itu. Saya jadi. Tapi peristiwa itu tidak pernah berubah saya. Saya itu adalah anugerah terbesar. Terus saya tanya sebenarnya, mimpi gimana? Tapi kamu gimana di kelas? Nama terakhir lagi dipakai. Dan kemarin yang mimpi di cetakan detail ya, itu sebenarnya kelas kelulusan. Dan kamu tidak ada di situ. Tuhan Yesus sedang aja. Dipanggil satu-satu, Budita maju, Tuhan bawa. Pak Beni maju, Tuhan bawa. Bu Dewi Basir, bagus nak kamu melakukan kehendakmu pada zamanmu. Buat Dewi Basir TV, banyak orang diberkati maju. Padahal kamu teman situ, itu kehendakmu dalam hidup maju. Terima kasih. Terakhir yang dipanggil nama saya, Hendy. Nama terakhir, kelas sudah kosong, ada mana itu? Hendy, nggak ada. Asisten tulis bantu kamu ini anak satu ini bantu saya tak cari lagi sudah terus lagi keluar saya lari pakai baju lusuh kotor dan coba cari seperti geladang berkeringat dan letih dan asisten bilang kamu dari mana? Kamu dicari Tuhan Yesus dan kamu tidak ada. Aduh Tuhan, saya dengar mimpi itu, saya berlutut 3 hari 3 malam di rumah saya bertobat. Yang mimpi bukan lulusan teologi lagi, yang mimpi cuma staf biasa lagi. Saya bisa berdalih, aku pendetanya masuk kamu lebih rohani dari saya. Aku punya belas TH, MTH, dokter, masa kamu lebih rohani dari saya? Enggak. Saya dengar cerita kamu, lutut Tuhan 7 tahun. Saya perlu mengampuni hamba-Mu dari berbagai jahat di mana. Aku tidak mau dengar kata aku tidak kenal kamu, hei pembuat kejahatan. Kalau kau baca dan lutut di depan kaki. Saya
ngomong di tiba saya cerita ke jemaat, saya tantang semua jemaat. Itu saking mereka bertobat, satu gereja bertobat. Sampai berapa jemaat yang bercucuran air mata dan bertobat. Karena pendetanya bertobat. Hidup ada bertobat. Hari itu saya kata Tuhan, tidak ada lebih bahagia pada saat kau berkata, dan selamat masuk dalam bersama Tuhan. Siapa bilang kalau jumlahnya banyak pasti masuk surga? Siapa bilang kalau persembahannya banyak masuk surga juga? Siapa yang bilang? Pak, saya hanya minjem sampai Pak Gubernur hanya dapat 1 jiwa. Saya bersyukur. Saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya injili, saya layani. Saudara terima makhluk kamu di surga. Setiap kita harus bertanggung jawab di depan Tuhan, one on one, satu dosa. Dan saudara akan buka CCTV di depan 24 jam yang non-stop, yang tidak bisa tersembunyi pakai tembok. Hari ini CCTV-nya bisa lihat kita di belakang saja. Engkau yang bersembunyi berbuat dosa, nonton pornografi, berzina. Sisi surga besok menghadap akan buka semua. Kamu mau ngomong waktu Tuhan buka sisi surga? Dan kau belum hidup dari pertobatan. Pak, saya sudah bertobat. Pertobatan tidak dari hati yang hancur dan remuk. Kalau pakai hati yang hancur dan remuk, aku membuang sejauh timur dan barat semua dosa. Kenapa Tuhan tidak ngomong sejauh selatan dan utara aku membuang dosa? Kenapa Tuhan tidak mungkin? Karena utara dan selatan ada ujungnya. Tapi kalau timur dan barat tidak ada ujungnya. Hiduplah dalam pertobatan hamba Tuhan. Persiapkan jemaat. Saya berdoa dalam tangkap ini. Kalau waktunya bertobat, berlutut, minta ampun yang turun. Ayat terakhir, Mazmur. Kalian Mazmur pasal 51. Mazmur 51. Mazmur 51, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sendiri. Yang kemarin saya cerita. Padahal dulu orang untuk menghadap Tuhan harus membawa korban sendiri. Ini Mazmur pertobatan Daud, Mazmur 51. Jadi dia berkata, sekiranya mempersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukai. Yang dikejar itu bukan korbanmu, bukan kemauanmu. Iya betul. Korban sembelihan kepada Allah apa? Hati apa? Kamu dan aku suka. Saat kau bisa berlutut dengan hati yang patah dan remuk dan bertobat kata, aku suka lebih dari duit korban persembahan anak Tuhan. Saat kau bawa hidupmu sebagai korban. Saudara, kata mesbah itu adalah korban ditaruh. Dan dengan kata-kata saya baru belajar. Dan setiap korban ditaruh itu harus mati. Kami dunia tidak boleh hidup, harus mati. Korban sembelihan kami apa Pak? Kami apa? Supaya naik seperti korban Habil dan tidak seperti korban Kain. Saat korban itu mati apa? Saat kau mati dari semua kedaginganmu di atas mesbah itu naik. Siapa bilang ini? Siapa bilang itu Tuhan kamu? Sekali dia harus bangkrut. Kalau dia mengikuti Bapak kita, Tuhan itu ambulan yang ketahuinya kedagingan. Supaya apa? Supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan di atas mesbah yang hidup, yang kudus dan yang berkenan.
Saudara, siapkan hidupmu dan siapkan semangatmu pada waktunya sudah dekat. Mari datang kepada